Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal optimasi produksi pada industri kecil dan menengah karya Unisi dengan penerapan model linear programming untuk mata kuliah optimasi sistem kontrol. Next. Berikut nama-nama dari anggotanya. Next. Oke, untuk pendahuluannya, industri kecil IKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena mampu bertahan di tengah persaingan dan ketidakpastian ekonomi. Salah satunya adalah IKM Karya Unisi yang bergerak di bidang pembuatan pintu, jendela, dan kusen kayu. Perminatan terhadap produk berbahan kayu terus meningkat karena fungsinya dalam konstruksi serta nilai estetika yang tinggi baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Namun dalam proses produksinya, IKM sering menghadapi kendala keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, atau LP, guna menentukan kombinasi produksi yang memberikan keuntungan maksimal tanpa melampaui kapasitas sumber daya yang tersedia. Nah, dan penelitian ini bertujuan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk dasar teori. Yang pertama ada optimasi. Optimasi merupakan capaian suatu keadaan terbaik, yaitu pencapaian solusi masalah yang diarahkan pada batas maksimum atau minimum. Lanjut. Yang kedua ada variabel. Dalam optimasi, variabel atau keputusan adalah nilai yang harus ditentukan untuk mencapai tujuan optimal. Untuk variabel di sini ada jumlah pintu dan jumlah jendela. Lanjut. Uh, lanjut. Oke, yang ketiga ada parameter. Parameter adalah nilai-nilai yang digunakan dalam model untuk menggambarkan suatu kondisi nyata perusahaan. Dalam penelitian jurnal parameter meliputi koefisien keuntungan, ketersediaan bahan baku, sebelumnya, sebelumnya, ya next. Untuk kendala itu untuk menggambarkan batasan sumber daya yang membatasi solusi optimasi. Untuk rumusnya sebagai berikut. Lanjut. Oke, selanjutnya ada kriteria. Kriteria dalam optimasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau profit. Fungsi dari tujuan dituliskan sebagai berikut. Lanjut. Dan yang terakhir ada metode simplex. Metode simplex adalah metode yang aljabar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi linear programming menggunakan satu variabel atau lebih. Lanjut. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode simplex. Pendekatan ini memiliki tujuan menyelesaikan permasalahan optimasi produksi pada industri kecil dengan keterbatasan sumber daya seperti bahan baku dan waktu kerja. Lalu untuk diagram alirnya bisa dilihat di sebelahnya ini. Oke, bisa di next saja. Lalu untuk model matematis dan analisis data, ini ada terlihat tabel dari analisis data kami, yaitu yang parameternya ini ada X1, X2, 3 total waktu tersedia. Lalu untuk keterangannya dapat terlihat di sini dan nilainya juga dapat terlihat. Untuk fungsi tujuan itu Z sama dengan 200.000 X1 tambah 60.000 X2 dan kendalanya 2.626 X1 tambah 0,53 X2 kurang dari sama dengan 78,818. Lalu didapat persamaan di bawahnya. Bisa dilanjut. Selanjutnya kita masuk ke metode perhitungannya, di mana kami menggunakan metode simplex. Di mana pada metode simplex sudah didefinisikan seperti slide sebelumnya, formulasi masalahnya seperti apa, lalu terdapat bentuk standar untuk simplex, yaitu sama dengan formulasi masalah. Lalu ditatarkan juga ada tabel simplex awal dan solusi optimalnya. Bisa dilanjut. Nah, di sini kita menggunakan analitik dengan metode geometri, di mana dengan pada akhirnya didapatkan performa antara kedua titik yaitu 30 dan 69, di mana nanti dapat Z max atau keuntungan maksimum sebesar 10.200.000.
Lalu selanjutnya kita menggunakan support, di mana support ini definisikan koefisien fungsi tujuan, lalu terdapat matriks kendala dan vektor LHS, serta juga batasan non negatif, sehingga didapatkan hasil grafik seperti yang ditunjukkan. Baik, selanjutnya yaitu analisis pemanfaatan sumber daya, di mana pada pembahasan kali ini kita menggunakan bahan baku kayu, eh, dengan hasilnya itu masih tersisa sedikit, lalu untuk kerjanya total digunakan 160 jam, yaitu tepat batas maksimum, sehingga hasilnya yaitu waktu kerja menjadi kendala aktif, tetapi bahan baku masih aman. Bagian kanan ini adalah analisis sensitivitas, di mana tujuannya yaitu untuk melihat pengaruh dari perubahan sumber daya terhadap keuntungan maksimum. Nah, didapatkan dari hasil tabel ini bahwasanya penambahan bahan baku memberi pengaruh, sedangkan waktu kerja sangat berpengaruh terhadap peningkatan dari keuntungan tersebut. Nah, lalu hasil dari eh, ini adalah produksi optimal telah memanfaatkan sumber daya secara penuh dan efisien. Karena waktu kerja menjadi faktor pembatas utama, sehingga jika ingin meningkatkan keuntungan, maka perlu menambah jam kerja atau efisiensi tenaga kerja. Sehingga hasil akhirnya yaitu kombinasi produksi optimal pada 30 pintu dan 70 jendela dengan keuntungan maksimumnya didapatkan 10.200.000 per bulan. Lalu untuk waktu kerja menjadi kendala utama yang membatasi peningkatan dari total produksi, dan juga bahan baku masih tersedia sehingga belum membatasi proses produksi. Kemudian untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model linear programming atau LP dengan metode simplex membantu IKM karya Unisi menentukan kombinasi produksi optimal untuk keuntungan maksimum. Dengan keterbatasan bahan baku dan waktu tenaga kerja sebagai kendala utama, solusi optimal diperoleh pada produksi 30 unit pintu dan 70 unit jendela per bulan dengan keuntungan 10.200.000 rupiah. Metode ini efektif dalam mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi produksi, dan model ini dapat dikembangkan dengan menambah variabel multiproduk dan multiperiode, mempertimbangkan faktor nonlinear, serta mengintegrasikan analisis sensitivitas dan sistem pendukung keputusan agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan kondisi produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.